Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Heru Julio, NIM saya A11 2022 1468. Perkenalkan, nama saya Hikmar Rifki Wardana dengan NIM A11 2022 14630. Di sini kami akan mempresentasikan hasil untuk proyek ujian akhir semester mata kuliah penambangan data kelompok A11 4508. Di sini proyek untuk ujian akhir semester pada kelompok kami adalah sebuah website untuk rekomendasi film berdasarkan PHP. Dan kita di sini juga menggunakan data dari GSV yang saya dapatkan dari Kaggle dari TMDB Movie. Oke, berikut ini adalah tampilan untuk halaman home dari website kami, di mana ketika user sudah berhasil melakukan login, maka mereka akan otomatis diarahkan ke halaman ini. Pada halaman ini terdapat beberapa bagian, seperti bagian untuk list film yang akan datang, bagian untuk melihat trailer film, kemudian juga ada bagian untuk film teratas, di mana film-film yang ada di sini diurutkan berdasarkan rating popularitasnya dari dataset yang kami gunakan. Nah, jika user mengklik pada salah satu poster pada bagian movie trailers, maka mereka akan diarahkan ke halaman resminya untuk menonton trailernya. Di sini juga pada website kami juga terdapat beberapa halaman lainnya. Di sini saya akan memperlihatkan untuk halaman movies terlebih dahulu. Nah, di sini juga perlu diperhatikan bahwa website kami masih berjalan menggunakan localhost dan dataset yang digunakan itu cukup banyak. Jadi proses loadingnya menjadi cukup lumayan lama. Nah, pada halaman movies ini, di sini terdapat beberapa film yang diambil dari dataset yang kami gunakan. Nah, film-film di sini itu diurutkan berdasarkan release date-nya. Nah, proses dari rekomendasi film pada website kami itu adalah ketika user mengklik pada salah satu film yang ada di halaman movies atau mereka melakukan pencarian. Kita akan mencoba untuk yang ada pada halaman movies terlebih dahulu, seperti contohnya pada halaman seperti contohnya pada film Suicide Squad ini. Oke. Di sini ya sudah muncul semacam detail lebih lengkap terhadap film dari Suicide Squad ini, seperti cast atau aktor yang bermain pada film ini, kemudian juga release date atau tahun keluar, dan juga sedikit sinopsis. Nah, bagian rekomendasinya adalah ketika user memilih pada salah satu film yang ada pada halaman movies, seperti sebelumnya tadi, di sini mereka akan mendapatkan rekomendasi di bagian bawahnya. Nah, untuk untuk gambar poster pada setiap film atau movies pada website kami ini diambil dari API. Nah, jadi dan di sini juga dapat diperhatikan bahwa ada beberapa film yang gambarnya itu tidak dapat di-load pada API, seperti contohnya pada film ini. Nah, ketika user mengklik pada salah satu film yang ada pada bagian movie recommendations di sini,
maka mereka akan diarahkan dengan halaman yang sama seperti ini. Dan juga pada bagian movie recommendation-nya, yaitu akan menyesuaikan atas film yang telah mereka pilih. Seperti di sini, saya sebelumnya telah memilih film Superman, maka bagian rekomendasinya itu akan menyesuaikan. Nah, di sini juga kita dapat memilih pada bagian top movies. Jika seandainya user ingin melakukan atau ingin mendapatkan rekomendasi dari top movies di sini, misalnya seperti pada film uh, Fast and Furious 7 di sini, maka mereka juga ya diarahkan ke halaman yang sama seperti ini. Dan untuk bagian rekomendasinya menyesuaikan dengan film yang telah dipilih di sini. Oke, nah untuk bagian search bar di sini juga user dapat melakukan pencarian judul film yang mereka ingin dapat rekomendasinya atau mereka ingin tahu. Contohnya, di sini kita bisa mencari misalnya film Batman. Nah, di sini muncul ya film Batman sesuai dengan judul yang telah kita inputkan sebelumnya. Dan kalau kita klik di sini juga muncul juga rekomendasi berdasarkan film Batman ini. Seperti ini. Ya, cukup diperhatikan juga memang karena dataset yang kami gunakan itu memiliki sangat banyak sekali data film, jadi proses loadingnya itu cukup lama ya. Oke, di sini juga pada website kami terdapat juga fitur untuk mengedit profile atau mengedit akun. Seperti di sini contohnya. Di sini saya dapat mengubah nama saya misalnya. Kemudian juga bisa mengubah nomor telepon. Seperti misalnya seperti ini. Bahkan mengubah email pun juga sama. Nah, di sini tetapi sebelum user dapat melakukan edit profile, maka mereka akan diminta untuk memasuki password yang lamanya sebagai konfirmasi. Baru di sini mereka dapat memasukkan password yang barunya. Salah. Nah, sudah ya. Nah, di sini ya. Jadi data. Nah, di sini juga pada bagian up bar atau dashboardnya, sebelumnya di sini terdapat username saya yang belum di-update, maka di sini setelah saya melakukan update, di sini juga akan berubah. Oke, kemudian untuk fitur yang terakhir, pada website kami juga terdapat fitur untuk logout. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan sedikit tentang database-nya. Nah, di sini Nah, di sini itu pada database Movie Theater DB yang kami gunakan dan pada tabel login, di sini mencakup semua akun-akun user yang mereka gunakan untuk login. Kemudian pada tabel registration di sini juga di sini mencakup ya
data user ketika mereka melakukan registrasi. Nah, seperti itu untuk tampilan dan cara kerja dari seperti itu ya, cara kerja front end tampilan dari website kami. Maka selanjutnya akan dilanjutkan pada bagian proses algoritma filteringnya untuk sistem rekomendasi film kepada rekan saya. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian backend. Oke, di bagian backend sini terdapat ada 4 tabel. Di sini pertama ada tabel login. Di tabel login ini terdapat data-data login di sini. Yang di sini ada user type-nya. Yang membedakan adalah kalau user type 0 itu masuk ke admin, sedangkan user type 2 berarti masuk ke user. Contohnya di sini kita menggunakan email dari teman saya untuk login. Nah, setelah masuk di sini, saya akan menjelaskan tabel movie. Nah, di tabel movie ini tabel movie ini muncul pada di movie trailer yang berisikan tentang video URL yaitu trailer yang sudah teman saya jelaskan tadi. Kemudian selanjutnya di tabel news. Di tabel news ini masuknya kalau di website itu upcoming movies. Di sini movie yang akan datang. Kemudian di tabel registration, ini tabel untuk registrasi yang nanti akan jika kita melakukan registrasi akan tertransfer juga ke tabel login. Oke, untuk alur algoritmanya di sini kami menggunakan content based filtering. Di sini kita menggunakan content based filtering berdasarkan genre. Jadi kita di sini menyamakan genre yang sama menggunakan content based filtering, kemudian kita buat di sini variabel similarity, kemudian kita panggil untuk mengurutkan rekomendasi berdasarkan kemiripan. Dan kita di sini juga mengambilnya hanya 10 karena kalau terlalu banyak akan membenarkan webnya. Karena kita di sini menggunakan API. Nah, API di sini kita menggunakan API dari TMDB. Nah, API-nya itu kita hanya memanggil fotonya di sini. Kalau judul, cache, dan description ini kita ambil dari CSV. Oke, misalnya kita di sini buka TMDB dulu. TMDB API. Nah, di sini saya menggunakan TMDB API dari yang movie dan yang image. Ini. Saya menggunakan di sini untuk memanggil poster-poster film. Di sini juga kita menggunakan data CSV di sini ya. Data CSV ini juga dari TMDB. Kita dapat dari Kaggle TMDB 5000 dataset. Nah, ini dataset ini sebenarnya sudah terlalu usang ya, karena diupdate kalau nggak salah itu 7 tahun yang lalu terakhir kali. Makanya tadi saat teman saya buka halaman movie terbarunya itu 2017. Kalau nggak salah 2017. Oh ya 2017. Karena data setnya sudah tidak diperbarui lagi sudah selama 7 tahun. Kemudian di sini kita di sini memanggil tadi API kan, di sini API movie. Ini kita memanggil foto-fotonya berdasarkan movie ID. Movie ID-nya itu ada di ini
terdapat di bentar. Saya buka dulu htdoc stm. Nah, ini CSV-nya di sini. Kita buka di sini sebenarnya bisa. Sebentar. Ini karena banyak ya, di sini ada banyak sebenarnya data-datanya. Coba kita jalankan di sini dulu. cmd. Kemudian ntar. Notebook. Sebentar. Ini memang agak lama karena membuka Jupyter Notebook untuk melihat datanya. Nah, ini sudah buka. Sebentar. Nah, sini kita buka itu. Oh, sebentar, jangan di sini ya. Di sini saja. Bentar, karena terlalu lama mencari file. Oke, di sini kita buka. Nah, datasetnya di sini. Datasetnya ini kita saling kaitkan ya, karena di sini terdapat movie ID kan, karena di sini ada 2 CSV, di sini ada kredit CSV, kemudian di sini juga ada movie CSV. Nah, cara menyatukan 2 CSV ini menggunakan ID-nya. ID-nya itu karena di sini movie ID kita sambungkan dengan ID yang ada di movie CSV untuk bisa dipakai keduanya agar bisa memunculkan data-data ini. Kemudian kita juga tadi menggunakan API untuk posternya, menggunakan juga mengambil dari movie ID dari TimeDB ini. Jadi fotonya langsung muncul karena sesuai dengan judul filmnya, karena itu kita saling menyambung dengan movie ID. Di sini saya kembali lagi untuk menjelaskan tentang kode untuk tampilan pada website kami. Nah, di sini, oke, untuk halaman login seperti ini, di mana kami menggunakan style CSS yang sudah dibuat, serta beberapa JavaScript seperti di sini ada Ajax Google APIs, kemudian juga ada MaxCDN. Nah, ini untuk halaman loginnya, di mana kode untuk halaman loginnya itu seperti ini. Kemudian untuk halaman register seperti ini. Di sini kami juga menggunakan style yang sama untuk keseluruhannya, dan juga JavaScript dan ya JavaScript untuk halaman-halaman lainnya. Di sini kami menggunakan bahasa pemrograman PHP untuk halaman-halamannya. Halaman register di sini ya seperti yang sebelumnya saya sudah demonstrasikan, di mana user dapat memasukkan inputan untuk kemudian disimpan pada database. Oke. Halaman index itu
sebenarnya sama seperti halaman login. Di sini perbedaannya adalah halaman indeks itu halaman pertama yang ditampilkan, dan halaman login itu jika user salah melakukan login atau telah melakukan logout, maka mereka diarahkan ke halaman login. Kemudian halaman home. Nah, di sini terdapat style untuk tampilan general, kemudian untuk tampilan upcoming movies, movie trailers. Nah, untuk bagian top movies itu terpisah, saya akan jelaskan selanjutnya. Nah, di sini terdapat bagian untuk menampilkan upcoming movies dan juga movie trailers. Nah, untuk bagian top movies-nya itu berada pada movie sidebar.php. Yaitu kalau kita bisa lihat ada di sini. Di mana di sini juga memanggil file CSV yang kami gunakan, membacanya juga, dan kemudian juga melakukan perhitungan. Nah, untuk tampilannya sendiri yaitu seperti ini, di mana gambarnya itu diambil dari API yang sudah dijelaskan pada teman saya sebelumnya. Oke. Nah, halaman profile seperti ini. Halaman profile itu halaman untuk mengedit data user. Nah, di sini seperti judulnya nih, edit profile dan password. Bagian footer, yaitu bagian pada bawah dashboard seperti ini. Bagian ini itu dipanggil pada setiap halaman di website kami, di semua halaman seperti. Nah, di sini itu dipanggil pada bagian ini. Kemudian juga ada bagian header. Bagian header pun juga sama. Nah, bagian header ini yaitu ini seperti menu dashboardnya ya. Di mana bagian ini juga ditampilkan untuk setiap halaman pada website kami. Nah, saya juga akan memberitahu sedikit bahwa hampir seluruh untuk elemen-elemen .php halaman untuk website kami itu kebanyakan menggunakan JavaScript dan Bootstrap ya. Sebenarnya ini namanya Bootstrap ya. Saya lupa bilang. Oke. Nah, untuk logout, jadi fungsi dari kode ini yaitu untuk menghancurkan sesi user yang sedang login agar mereka diarahkan ke halaman login kembali. Jadi yang mereka sudah login, maka mereka akan diarahkan ke halaman login kembali jika mereka telah melakukan logout. Search suggestion di sini. Nah, di sini juga ada sedikit logika untuk pembaca dataset dan untuk membaca dataset. Karena pada bagian itu adalah bagian search bar ini, di mana jika kita misal mengetik satu huruf, seperti yang saya sudah demonstrasikan sebelumnya, nah di sini kita langsung mendapatkan rekomendasi sesuai dengan huruf apa yang kita ketikkan pada search bar. Misal seperti ini, nah muncul. Nah itu juga perlu logika untuk membaca datasetnya. Ini sebenarnya ini adalah bagian dari search suggestions atau semacam saran dari apa yang kita masukkan pada search bar. Untuk tampilan search bar-nya sendiri itu ada di... Oke, maaf, sedikit ralat.
Untuk tampilan dan kode untuk search bar-nya itu berada pada header.php, yaitu di sini search box dan teksnya enter begini, di mana bagian search box ini itu akan memanggil pada proses search ini yang selanjutnya akan membaca dataset. Oke, dan seperti itu untuk kode-kode untuk tampilan pada website kami. Oke, dan seperti itu presentasi dari hasil project kelompok kami untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pendampingan data ini. Kurang lebihnya mohon maaf, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.